Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wa nikatil muqarrabin khususun musannaf hadal kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Atus wa khususun Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2, membahas tentang hukukul walidaini wal walad, ya, hak-hak bagi kedua orang tua dan anak. Adapun yang akan dibahas nanti yaitu bagaimana sikap anak ketika birrul walidain kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ibn Arabi mengutip hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, Imam Ghazali, Imam Ghazali mengutip hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma'ala ahadin idza arada ayyatasaddaqa bi sadaqatin ayyaz alha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakuna liwalidayhi ajruha wa yakuna lahu mislu ujurihima min ghairi ayyang qusa min ujurihima syai'un. Ini hadis yang berkaitan dengan birrul walidain. Ma'ala ahadin, tidak ada bagi seseorang idza arada, apabila dia ingin ayyatasaddaqo, ya, hendak bersedekah, siapa ahad, bi sedaqatin, dengan sedekah, ayyaj'alaha, supaya menjadikan siapa ahad ha pada sedekah liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya. Idza kana, apabila ada siapa kedua orang tua, ya, muslimaini, keduanya muslim, fayakuna, maka ada liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, apa, ajruha, pahala sedekah, wa yakuna, dan ada lahu baginya, mislu ujurihima, seperti pahala bagi kedua orang tua, min ghairi ayyang qusoh, tanpa mengurangi, min ujurihima, dari pahala keduanya, syai'un, sedikit pun. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seorang anak ingin birrul walidain kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan sedekah, ayyatasaddaqo bi sedaqatin. Jadi anak ini punya rezeki, kemudian anak bermaksud menjadikan sedekahnya ini untuk kedua orang tuanya.
Maka apabila kedua orang tuanya itu muslim, ya, dua-duanya dapat, anaknya dapat pahala dari sedekah itu, kedua orang tuanya juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Ya, jadi ini hadis ini membuktikan atau menguatkan bahwa birrul walidain, ya, kepada kedua orang tua itu baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal itu akan memiliki dampak nyata, ya, terhadap kedua orang tua. Nah, dalam hadis tadi dijelaskan, ya, kalau seorang anak, ya, anak soleh atau solehah ingin menyenangkan kedua orang tuanya, ya, misalkan masih hidup, ya, dia bisa bersedekah langsung, atau zaman sekarang sudah tidak susah, ya, bisa transfer setiap saat. Nah, bagaimana kalau kedua orang tuanya sudah meninggal? Ternyata dalam hadis ini ada solusi, yaitu ketika anak punya rezeki diniatkan sedekah untuk kedua orang tuanya. Apakah pahalanya nyampe? Ya, karena di sini ada orang yang menganggap tidak sampai, gitu kan. Tapi menurut hadis ini yang dikutip oleh Imam Ghazali, pahalanya sampai kepada kedua orang tua tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Ya, inilah keistimewaan birrul walidain seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nah, sebab di dalam hadis, ya, juga sudah dijelaskan, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak cucu Adam itu meninggal dunia, in qata'a, ya, semua terputus. In qata'a amaluhu, amal-amalnya semua terputus kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Misalkan anak ini punya rezeki, kemudian meniatkan sedekah ini untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Misalkan ada pembangunan masjid, mushola atau pesantren, saya niatkan nyumbang walaupun 1 semen, tapi didasar, maksudnya walaupun 1 sak semen, tapi didasari dengan ikhlas, maka pahala sedekah tersebut akan mengalir kepada kedua orang tua yang sudah almarhum, almarhumah, tanpa mengurangi pahala sang anak tersebut. Jadi jangan sampai, ya, anak sudah dibesarkan oleh orang tua, kemudian ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, sama sekali lupa, tidak ingat, buru-buru mendoakan, ya. Maka tradisi tahlil malam Jumat, ya, itu sangat penting, karena itu sebagai momen dalam seminggu sekali malam Jumat kita mendoakan kedua orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah almarhum almarhumah. Sebab di alam barzah mereka masih hidup. Mereka sangat menunggu doa-doa dari anak yang soleh-solehah, doa-doa dari keluarga. Alangkah sedihnya kalau di alam kubur, di alam barzah, ya, anak dan keluarganya tidak ada yang mendoakan karena sudah lalai semua, dianggap kalau sudah meninggal ya sudah, gitu.
Tapi bagi orang yang sudah meninggal, itu kalau posisinya berada di siksa kubur, tentu setiap hari yang ada hanya tangisan. Ya, berbeda dengan orang tua yang posisinya berada di nikmat kubur. Ya, tentu anak beban moralnya berkurang lah kalau seandainya kedua orang tuanya itu posisinya di alam kubur itu mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau posisinya berada di siksa kubur, lalu anak dan keluarga melupakan, ini ya, penderitaan yang luar biasa. Maka bagi anak yang soleh-solehah, momen malam Jumat itu sebagai salah satu cara kita untuk birrul walidain, ya, untuk menyambung komunikasi ya antara kita yang masih hidup dengan kedua orang tua atau keluarga yang sudah almarhumah. Apakah doanya nyampe? Ya, kalau menurut hadis ya pasti nyampe, karena termasuk doa anak yang soleh dan soleh. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa doa itu sampai, ya gampang saja. Ya disuruh aja dia meninggal, nanti bacain Fatihah, kira-kira nyampe enggak gitu. Supaya dia yakin. Kalau kita kan sudah yakin, karena dasar hadisnya sudah kuat, ya, hadis sahih, ya. Dan tentu ini sebagai salah satu amalan bagi anak-anak yang sudah meninggal oleh kedua orang tuanya, maka doa atau sedekah jariyah untuk kedua orang tua itu bagian dari birrul walidain, ya. Jangan sampai ya anak disekolahin dari kecil terus sukses menjadi orang yang kaya raya, sukses materi, jabatan tinggi, tapi tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, tidak pernah ziarah kepada makam kedua orang tuanya. Nah, ini alangkah sedihnya ya orang tua yang berada di alam kubur. Maka dengan mengaji kitab Ihya ini bisa memberikan istilahnya peringatan bagi kita. Oh, ternyata Imam Ghazali ya mengajarkan kepada kita supaya kita tetap birrul walidain kepada kedua orang tua, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Tentu kalau masih hidup lebih gampang, tinggal telepon transfer. Tapi kalau yang sudah wafat tentu melalui doa-doa itu. Apakah kita layak disebut anak soleh atau solehah kalau mendoakan kedua orang tua tidak pernah? Apakah dalam sehari semalam terlintas enggak kita mendoakan kedua orang tua? Ataukah dalam seminggu apakah kita pernah mendoakan atau tidak? Atau dalam setahun sekali gitu. Maka sesibuk apapun ya bagi anak, jangan sampai lupa mendoakan kedua orang tuanya. Ya minimal ya baca kirim Fatihah lah gitu. Ya paling enggak sesudah sholat itu zikir doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfir lana wa warhamna rabbayani shaghira. Ini termasuk doa untuk kedua orang tua. Ya, terus berikutnya. Wa qala Malik bin Rabi'ah, ya. Ini berarti sahabat ya. Bainama nahnu inda Rasulullah. Ketika kami berarti orang banyak, berada di hadapan Rasulullah SAW. Idja'ah, tiba-tiba datang siapa rajulun, laki-laki, mim Bani Salamah, dari Bani Salmah. Faqala, dan berkata siapa laki-laki tersebut, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, hal baqiya alayya
mimbiri abawiyya syai'un abarrohuma ba'da wafatihima. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa dari seorang anak, ya, yang berani bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal baqiya alayya, apakah masih ada kesempatan bagi saya, ya, untuk min birri abawiyya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya, ya, sedikit pun, ya, yang lebih baik, yang bisa menyenangkan kedua orang tua. Ba'da wafatihima, sesudah keduanya meninggal. Jadi mungkin anak ini termasuk, ya, anak yang soleh, ya, karena mesti kepikiran kira-kira bapak ibu saya di alam barzah itu posisinya di mana. Kalau dia di sana mendapatkan nikmat kubur, ya alhamdulillah. Tapi kalau dalam posisi siksa kubur dan tidak ada yang mendoakan, alangkah sedihnya, ya, kedua orang tua kita. Sementara anak sibuk dengan urusan dunianya, ya. Qala, ya, Nabi menjawab, na'am, ya masih bisa, gitu. Ya masih bisa, walaupun kedua orang tua kamu sudah meninggal, tetap bagi seorang anak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. As-sholatu alaihima, ya. Ya, as-sholatu alaihima, yaitu as-sholatu di sini bisa dimaknain, yaitu melaksanakan sholat, ya, alaihima, atas keduanya. Itu. Kemudian yang kedua, wal istighfar lahuma, dan membaca istighfar untuk keduanya, ya. Terus yang ketiga, wa infadhu ahdihima, dan melaksanakan janji kedua orang tua kalau ada janji. Kemudian yang berikutnya, wa ikramu sotikihima, yaitu memuliakan teman-teman atau orang-orang yang dekat dengan kedua orang tua. Apakah itu teman mondok, teman sekolah, atau teman di mana, karena orang tua itu punya relasi baik, maka kita bisa menyambung silaturahmi. Wasilaturahmi, dan silaturahmi allati la tusolu illa bihima. Nah, silaturahmi itu tidak dapat, ya, terlaksana, ya, kecuali dengan illa bihima, ya, kecuali dengan keduanya. Maksudnya wasilaturahmi dan silaturahmi allati la tusolu, yang tidak dapat, ya, dilaksanakan atau disampaikan illa bihima, kecuali dengan keduanya. Nah, dari hadis ini, ya, kita dapat memahami apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan pegangan bagi anak yang sudah ditinggal kedua orang tuanya, berdasarkan pertanyaan dari salah satu seorang laki-laki yang datang kepada Rasul. Ya. Yang pertama tadi, as-sholatu alaihima. Ini bisa jadi, ya, maksudnya apabila kedua orang tua kita mungkin ketika saat sakit menjelang wafat, ya, itu ada sholat yang tidak dilaksanakan. Ya, kalau berdasarkan ini as-sholatu alaihima, berarti anak bisa mengqadha sholat yang ditinggalkan oleh kedua orang tua.
Ini as-sholatu alaihim. Nah, dalam hal ini ada kisah nyata ini ya. Ya, seseorang yang bertanya soal bagaimana kedua orang tuanya yang dulu waktu di dunia itu anaknya melihat, maaf ya, jarang sholat. Sementara anaknya ini termasuk rajin sholat. Ya, saya melihat langsung bahwa anak ini setiap habis sholat fardu itu selalu sholat lagi. Oh, ternyata sholat yang berikutnya ini adalah sholat untuk mengkondok ya, sholat yang ditinggalkan oleh ibunya ya. Itu karena kejadiannya setelah ibunya meninggal gitu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh orang ini ya sesuai dengan hadis ini. Itu kalau ada sholat yang tidak dilaksanakan, berarti as-sholatu alaihima itu boleh dilaksanakan. Itu. Soal diterima atau tidak bukan urusan kita. Kewajiban anak ya, kita tahu, oh bapak kemarin sakit seminggu nggak sholat kelihatannya. Oh ya sudah, dikondok untuk kedua orang tuanya. Dasarnya adalah ini. Sholat untuk orang lain kan nggak bisa menurut kita, tapi bagi Allah ya bisa saja, karena dasar hadis ini sudah jelas, teksnya menyatakan as-sholatu alaihima itu. Jadi dengan demikian mengkondok sholat yang ditinggalkan oleh kedua orang tua ya, seandainya anak ini mau mengkondok melaksanakan itu ya diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Ya, ini sebagai ikhtiar. Jadi ini sebagai ikhtiar karena kita tahu sholat itu hukumnya wajib, kemudian ditinggalkan, maka qadha itu sebagai ikhtiar. Soal diterima dan tidak itu urusan Allah. Jangan sampai ya sudah tahu kedua orang tua kita tidak sholat, kita membiarkan ya, tanpa melakukan upaya ikhtiar. Kan seandainya dua hal ini, yang lebih baik yang mana? Ya tentu yang melaksanakan qadha. Karena ada harapan ya kalau diterima oleh Allah berarti kedua orang tuanya diampuni. Kalau yang dua karena nggak ada mau sholat untuk orang yang sudah meninggal, oke, nggak apa-apa. Berarti ya harapan untuk mendapatkan ampunan untuk kedua orang tuanya yang nggak ada. Jadi sama-sama punya pendapat, tapi yang pertama tadi punya harapan kalau Allah mengampuni, insya Allah akan berdampak kepada kedua orang tua. Tapi kalau yang kekeh, wah ngapain pakai doa-doa, ngapain pakai tahlil-tahlil, orang sudah meninggal ya sudah. Nah, ini yang seringkali terjadi. Kalau yang meninggal itu binatang, seperti misalkan ada ayam atau kambing meninggal, dikubur, dia selesai sudah. Dia tidak dihidupkan kembali. Dia tidak hidup di alam barzah. Masa hidupnya binatang ya setelah selesai di dunia sudah. Nggak ada proses alam barzah. Tapi manusia setelah meninggal ada kehidupan lagi di alam barzah, dan itu nyata. Nah, bagaimana kalau di alam barzah ini kondisinya dia sedang tidak baik, mau minta tolong kepada siapa? Bahkan di Al-Quran itu banyak sekali ya ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana menyesalnya orang-orang yang saat di dunia dia tidak mau berbuat baik, tapi setelah meninggal dunia baru terasa dia minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia walaupun sehari saja.
Ini ayat terkait dengan penyesalan. Ini cukup banyak sekali gitu. Maka ya dengan mengkaji Ihya seperti ini, ya kesadaran kita terbuka. Oh iya, ternyata ada hak bagi anak untuk birrul walidain kepada kedua orang tua walaupun sudah meninggal. Ya, jadi kalau ada orang yang berdapat, ngapain tahlil nggak nyampe, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dibalik, ya sudah mau bukti, ya silahkan Anda mati dulu, nanti tahlilin nyampe enggak, baru empiris gitu kan, imbang gitu. Karena ya hadisnya jelas ya bahwa doa anak soleh itu tidak akan terputus dan akan sampai kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Kemudian wal istighfaru lahuma, ya membaca istighfar untuk kedua. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayya warhamhuma wali walidayya, untuk kedua orang tuanya. Warhamhuma, berilah kasih sayang ya Allah kepada warhamma kama rabbayani, sebagaimana keduanya mengasuhku, membimbingku pada waktu kecil. Jadi ini doa anak yang soleh itu tiap sholat itu pasti selalu ingat kedua orang tuanya dengan baca doa ini. Ya, ini wal istighfaru lahuma. Ini kalau ada anak yang seperti ini, inilah yang diharapkan oleh kedua orang tua yang sudah wafat. Tapi anak yang mau mendoakan kedua orang tua dengan berdoa ini di zaman modern seperti ini nih sudah agak langka, ya, apalagi ya hidup di perkotaan. Kalau di kampung masih ada tradisi ziarah ya, setiap hari Kamis ya, atau tahlilan gitu. Itu masih ada. Tapi di perkotaan, tapi ya tidak semua kota, nah, sebagian aja. Ada sebagian kota yang tradisi tahlil kuat juga, masih banyak juga itu. Kemudian wa in fadu adima, ya barangkali ada janji orang tua yang belum terpenuhi, kalau anaknya mampu ya lakukanlah itu. Seandainya mendengar atau ada kata tetangga, oh iya dulu beliau pernah janji seperti ini, kalau anaknya bisa memenuhi ya silahkan, kalau belum ya minta waktu, ya nanti kalau ada rezeki akan dilaksanakan. Ini kewajiban anak ya. Atau misalkan orang tua punya hutang misalkan, nah seorang anak bisa menyambung komunikasi, nanti saya yang akan menyelesaikan. Andai saat ini belum ada, ya harus disampaikan, tapi suatu saat ada rezeki akan kita selesaikan gitu. Jadi secara lesan akad itu sudah dilaksanakan. Kemudian berikutnya wa ikrumu sodiqihima, ya, memuliakan relasi-relasi kedua orang tua. Ini penting ya. Maka di momen lebaran ya, ini salah satu momen untuk melanjutkan tali silaturahmi ya, orang-orang yang pernah dikenal oleh kedua orang tua. Itu misalkan orang tua punya guru, punya kiai, punya teman-teman yang dulunya akrab, ya kalau ada kesempatan anaknya bisa menyambung silaturahmi. Ya. Kemudian hadis berikutnya, waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril birri, inna min abarril birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliyal abu. Ya. Termasuk dari perbuatan yang sangat baik adalah menyambungnya seorang laki-laki terhadap orang yang dicintai oleh bapaknya. Jadi misalkan bapaknya dulu itu punya sohib yang akrab, ya anaknya ini hendaklah bisa meneruskan silaturahminya, ya, jangan sampai terputus itu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hadis berikutnya, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati, ya, berbuat kepada seorang walidah. Walidah itu ibu. Alal walad, atas anak, dzifani, ya, 2 kali dilipatkan. Dzifun itu satu kelipatan, dzifani 2 kali kelipatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bermula waqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berikutnya hadis, dakwatul walidati, doa seorang ibu, asra'u, itu lebih cepat. Apanya? Tamyiz, ijabatan, dikabulkan oleh Allah. Gitu. Jadi dakwatul walidati asra'u ijabatan. Jadi, doa seorang ibu itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka ya Nabi ya pernah menyampaikan ketika ditanya oleh seseorang, siapa ya Rasul yang harus kami hormati atau kami berbuat baik, yang paling utama itu siapa ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Jadi ibu sampai disebut 3 kali, baru bapakmu. Ya karena ya seorang ibu itu luar biasa kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Tentu Allah memberikan ya keistimewaan ya bagi seorang ibu ini, kalau hatinya sampai turun ridho, maka Allah juga akan menurunkan ridhonya. Gitu. Dan sebaliknya, jangan sampai seorang anak terkena marahnya seorang ibu, karena marahnya seorang ibu itu sama saja murkanya Allah. Ini naudzubillah min dzalik. Maka kalau kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, ya cepatlah minta maaf kepada seorang ibu. Gitu. Karena doanya itu ya di sini sudah dijelaskan, asra'u, lebih cepat. Itu. Kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walimadzaka, kenapa bisa demikian ya Rasul? Ini ada sahabat yang kritis itu. Ya Rasul, kenapa kok bisa doa seorang ibu lebih cepat? Gitu. Mungkin ada bapak-bapak yang tersinggung. Kenapa bisa demikian ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, hiya arhamu minal abi. Ia bermula seorang ibu, arhamu itu lebih kasih sayang. Jadi seorang ibu itu lebih banyak mencurahkan kasih sayangnya ya daripada minal abi, seorang bapak. Yaitu wa da'watur rahim, dan doanya dan doanya orang yang memiliki hubungan rahim, la taskutu, tidak akan terputus. Jadi hadis ini menurut saya ya bagi kita yang hidup di dunia modern ya sementara ini jarang tersentuh dengan ajaran-ajaran yang luar biasa ini, ya artinya ajaran ini adalah ajaran yang sumbernya dari Rasulullah SAW. Jadi Imam Ghazali mencoba meramu gitu. Lah kita ya mencoba membaca, menghidupkan ajaran ini kembali di dunia modern ini, supaya ajaran-ajaran ini bisa menjadi nilai, bisa menjadi akhlak, bisa menjadi pedoman. Oh iya, ternyata menurut kitab Ihya
birrul walidain seperti ini. Gitu. Jadi kita punya wawasan keilmuan. Jangan sampai ya di dunia medsos ini informasi yang masuk ke dalam diri kita ini ya informasi sampah. Apalagi informasi politik, itu udah sampah semua. Sedangkan yang mutiara seperti ajaran Imam Ghazali ini ya jarang yang menyampaikan, ya maka ya harus sudah saatnya ajaran-ajaran yang diibaratkan permata ini harus disampaikan kepada publik, supaya kalau dia sudah tahu, oh ngerti, ada wawasan, ada dasarnya, yaitu hadis Rasul, kenapa tidak? Gitu. Jangan sampai ya kita habis waktunya untuk ya berdebatan hal-hal yang tidak perlu, sementara ilmu yang berkaitan dengan akhlak kita ini tidak pernah kita mendapatkan suplemen. Bagaimana akhlak kita bisa berubah menjadi akhlakul karimah kalau suplemen ilmunya tidak masuk? Apalagi kalau yang masuk itu berita-berita provokasi, berita politik yang tiap hari itu isinya ya caci maki dan sebagainya. Ini tentu akan berdampak negatif pada ya mental kejiwaan. Itu maka harus ada perimbangan. Nah, kajian-kajian ihya ini menjadi oase ya, di tengah kegersangan spiritual masyarakat modern. Tapi alhamdulillah ya kajian-kajian ihya dan kitab-kitab tasawuf lainnya sudah mulai banyak ya dikaji secara online. Maka ini sangat membantu bagi siapapun yang ingin mendengar, ingin mengetahui bagaimana sih ajaran Imam Ghazali yang rujukannya adalah hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian malam ini ya, terutama membahas tentang birrul walidain kepada kedua orang tua, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, dapat menjadi ilmu bagi kita, kemudian kita amalkan secara nyata, khususnya bagi anak-anak yang sudah ditinggalkan kedua orang tua. Ternyata ada cara untuk terus birrul walidain kepada kedua orang tua kita yang sudah almarhumah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kedua orang tua kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.